Waalaikumsalam, Pak Anto. Mari silakan duduk, Pak Anto. Oh iya, Pak Anto ada apa nih? Alhamdulillah, saya mau curhat nih. Rasanya sudah nggak nyaman aja perasaan gitu. Oh iya, Pak Anto. Iya, Rila lihat juga sudah beberapa hari ini terlihat Bapak tidak semangat. Sekarang Bapak sering murung dan tidak semangat. Ada yang bisa Rila bantu, Pak? Iya, Alhamdulillah, saya butuh teman curhat nih. Dan teman untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Rila sudah bisa menjadi teman curhat saya, dan terima kasih juga pada Bu Rila yang sudah ingin meluangkan waktu untuk membantu saya. Tapi sekarang Bu Rila tidak sibuk kan? Tidak lah, Pak. Saya senang bisa bantu Bapak. Apa nih yang bisa saya bantu, Pak? Apa yang ingin Bapak capai dari diskusi kita hari ini, Pak? Begini Bu Rila, saya ingin mendapatkan solusi mengenai masalah yang saya hadapi sekarang. Masalah yang saya hadapi sekarang gitu. Oh, begitu, Pak. Terus apa lagi, Pak, yang ingin Bapak sampaikan atau yang Bapak ingin diskusikan dengan saya? Kebetulan nih, Pak, saya punya banyak waktu. Pekerjaan-pekerjaan memeriksa tugas siswa sudah saya kerjakan semua, Pak. Oh, Alhamdulillah. Saya juga sangat mengharapkan hari ini Bu Rila. Saya mengharapkan hari ini Bu Rila juga ada waktu. Begini Bu, langsung saja ya Bu ya. Saya merasa bingung dan tidak nyaman dengan situasi yang sedang saya hadapi saat ini. Masalahnya saya tidak tahu harus berbuat apa karena hal ini sudah mengganggu saya. Oh, begitu, Pak. Silakan Bapak ceritakan apa yang terjadi dengan Bapak dan ceritakan permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Semoga saya bisa membantu Bapak karena akhir-akhir ini saya lihat Bapak memang sering murung di sekolah, Pak, dan tidak bersemangat. Iya Bu, Ibu betul sekali. Begini Bu Rila, saat ini saya merasa tidak enak hati dengan kepala sekolah kita gitu. Kok nggak enak, Pak? Nggak enak bagaimana, Pak, dengan kepala sekolah? Biasanya Bapak dekat dengan Ibu kepala sekolah dan biasa-biasa aja dengan beliau. Kemarin kejadiannya begini Bu Rila. Kemarin saya bertemu Ibu kepala sekolah. Kebetulan Ibu Wit ya, kepala sekolah kita. Beliau menegur saya untuk menghadap beliau. Hasil dari supervisi kelas, kata beliau kan, yang dilakukan pengawas, saya memiliki sikap yang kurang tepat dalam proses belajar mengajar. Kayaknya setelah saya mengajar itu, Pak pengawas ini mengadu kepada Bu Wit, kepada kepala sekolah. Masalahnya, kata beliau, saya tidak menggunakan buku teks di saat mengajar. Oh, Masalahkan pengawas, ya karena saya tidak menggunakan buku teks, sedangkan saya sudah menyusun RPP kan, tidak mencantumkan buku teks di sumber belajar, dan di dalam PPT saya menyampaikan tidak ada buku teks. Sedangkan beliau permasalahkan dan pertanyakan kenapa tidak ada buku teks. Gitu. Oh, begitu, Pak. Ibu kepala sekolah menegur Bapak mungkin karena hasil laporan dari Ibu pengawas ya, Pak, Bu Sus ya, Pak. Iya, tapi saya lihat supervisi kelas Bapak bagus-bagus aja karena proses mengajarnya sudah ada interaksi komunikatif antara siswa guru, siswa dengan siswa, siswa aktif, dan semua berjalan dengan baik. Terus sekarang saya mau nanya sama Bapak, kok Bapak sampai berpikir seperti itu karena buku teks? Bisa nggak Bapak ceritakan kembali kronologisnya sehingga pengawas merasa tersinggung dengan perkataan Bapak? Padahal kan Bapak
hanya melakukan pembelaan ya Pak, Iya, yang ya. disampaikan oleh pengawas tersebut. Iya, Bu Rila. Sebenarnya saya tidak ada maksud untuk tidak hormat kepada Bu Sus sebagai pengawas gitu kan. Nah, ketika setelah supervisi saya menyampaikan bahwa saya tidak menggunakan buku textbook karena ketika pembelajaran tidak selalu buku teks sebagai sumber belajar. Saya melaksanakan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Karena saya membela diri saya seperti itu, pengawasnya Bu Sus ini menjadi tersinggung dengan alasan saya tersebut. Saya seperti itu. Iya. Seperti itu Pak. Berarti kalau saya lihat dari cerita Bapak, kayaknya Bapak nggak bisa menahan emosi ya Pak ketika merasa disalahkan. Bukan begitu Pak? Saya sih spontan menjawab pertanyaan dari Bu Sus itu saja Bu, karena saya merasa tidak salah dan saya tidak terima dari masukan dari pengawas. Saya memang sering seperti itu. Bila ada yang tidak berkenan dengan saya spontan menjawab dengan pembelaan diri maksudnya, tapi bukan bermaksud tidak hormat dengan beliau. Oke Pak. Terus Pak, kesulitan apa lagi yang Bapak rasakan dan ingin Bapak ceritakan kepada Rila hingga bisa mengurangi beban perasaan Bapak yang nggak nyaman ini sekarang? Yang pertama kan itu tadi Bu, saya ditegur oleh Bu Sus. Bu Sus ngadu pada kepala sekolah, Bu Wit gitu kan, tentang saya yang tidak mengajar, tidak menggunakan buku teks. Kemudian juga saya ingin sebenarnya Bu, saya ingin kembali lagi dengan kembali baik dengan Ibu Kepala Sekolah. Saya kan nggak enak terus kan kalau seandainya terus begini dengan kepala sekolah, sehingga membuat saya tak nyaman gitu kan. Dan saya ingin diperbolehkan memakai berbagai sumber belajar seperti PPT atau video lain selama hal itu tidak mengganggu atau tidak merusak jalannya proses pembelajaran. Iya Pak. Terus ini Pak, apakah Bapak selalu buat RPP Pak? Saya selalu membuat RPP Bu, dengan LKPD juga Bu Rila. Jadi semua kelengkapan di pembelajaran saya sudah saya buat sendiri gitu. Berarti Bapak sudah lengkap perangkat pembelajarannya ya Pak? Iya Bu. Iya Bu. Kalau begitu mau nanya lagi nih Pak. Berdasarkan kejadian yang kemarin itu Pak, Pak Anto sudah lakukan, kira-kira apa yang sudah Pak Anto lakukan untuk mengontrol emosi yang mungkin bisa datang tiba-tiba pada diri Pak Anto selama ini, dan bisa juga jika terjadi pada situasi yang berbeda, apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki, dan bagaimana cara Bapak mengkomunikasikan keinginan Bapak tersebut? Kalau misalnya ada emosi, bagaimana Bapak bisa mengontrol emosi Bapak? Selain kejadian kemarin kan pasti di situasi yang lain gitu Pak. Iya. Nah, saya biasanya Bu mencoba untuk tenang. Coba untuk tenang dulu, kemudian menghibur diri, kemudian mencari aktivitas atau melakukan aktivitas yang positif seperti jalan-jalan, mendengarkan musik, dan terkadang menghibur diri dengan berkata positif dalam hati, dan menarik nafas dan istighfar, tentu saja istighfar. Tapi Pak, untuk menghadapi kepala sekolah dan pengawas untuk meminta maaf, saya perlu mengumpulkan keberanian dulu Bu, karena walaupun dekat tetapi permasalahan ini lebih banyak formal. Jadi saya tidak ingin kepala sekolah mendapat teguran dari pengawas gara-gara saya. Benar sekali Pak Anto. Jadi Pak Anto ingin menjaga hubungan kepala sekolah dengan ibu kepala sekolah dengan ibu pengawas tetap baik ya Pak. Iya. Ini ya Pak Anto, dari beberapa hal yang telah Bapak sampaikan kepada Rila, kira-kira mana menurut Pak Anto yang merupakan prioritas utama Bapak menyelesaikan terlebih dahulu? Melihat dari jabaran yang Bapak ceritakan ini, ada beberapa komponen-komponen yang harus dikerjakan. Nah, jadi Rila ingin tahu kira-kira menurut Bapak mana yang lebih dahulu yang diselesaikan.
gitu. Supaya bisa melegakan perasaan Bapak selama ini. Mungkin yang pertama saya akan menemui kepala sekolah dulu ya Bu ya, menemui kepala sekolah. Kemudian saya akan minta maaf kepada beliau, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan langsung menyatakan kepada beliau untuk mempertemukan saya dengan pada ibu khusus sebagai pengawas. Iya. Atau istilahnya sebagai fasilitator, di mana beliau yang kepala sekolah yang memfasilitasi saya sehingga bisa bertemu dengan Bapak pengawas, sehingga bisa memperbaiki hubungan saya yang telah tidak enak selama ini baik dengan Ibu Wit selaku kepala sekolah ataupun khusus pengawas. Yang kedua, saya akan mencoba mendiskusikan dengan kepala sekolah mengenai referensi sumber belajar yang saya gunakan, yang saya gunakan di lingkungan sekolah, di belajar, agar apa yang saya lakukan dapat diterima dengan baik. Kemudian saya ingin mendiskusikan bahwasanya selagi apakah pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan media lain tanpa harus menggunakan buku teks, itu seharusnya bisa pula mendapat tanggapan positif dari pengawas dan kepala sekolah. Ini akan saya diskusikan. Itu mungkin diskusi. Iya Pak. Selain itu Pak, setelah ketemu kepala sekolah, setelah ketemu pengawas, kira-kira ada nggak yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi emosi Bapak tadi? Emosi yang sering tiba-tiba tidak bisa kontrol. Oh gitu. Selain dari sabar tadi Bu ya, saya tentu saja akan mengasah kemampuan saya sendiri dalam mengatasi emosi, kemudian mengasah supaya jangan istilahnya jangan dimarahi lagi, jangan ditegur lagi, mengasah kemampuan mungkin dengan menulis artikel atau segala macamnya, kemudian bercerita tentang pengalaman saya, terutama saat saya mengajar gitu. Iya. Oh, berarti Bapak suka menulis ya Pak? Sedikit-sedikit Bu, belajar. Terus dengan menulis ini maksudnya dalam artikel apa hubungannya dengan memperbaiki situasi yang Bapak hadapi sekarang? Apa Bapak bisa lebih merasa baik atau bisa terbantu dengan menulis seperti itu? Terbantu Bu kalau menurut saya, karena dengan menulis itu kan sekurang-kurangnya kita bisa mengungkapkan perasaan pribadi kita secara langsung melalui coretan-coretan itu. Jadikan buku itu sebagai teman yang paling dekat. Jadi tertuanglah rasa emosi di dalam hati ke dalam buku itu. Itu menurut saya. Terus setelah itu apa yang bisa Bapak ceritakan kembali? Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan yang berkaitan dengan menulis tadi, artikel tadi, yang nanti kaitannya dengan sekolah, dengan kegiatan proses belajar mengajar? Oh gitu. Saya akan lakukan yang pertama, saya akan mencoba membuat jadwal gitu, jadwal pertemuan. Dari itu bisa dipastikan membuat jadwal pertemuan dengan Bapak kepala sekolah. Kemudian tulisan itu saya akan tulis apa yang ingin saya lakukan. Pertama, programnya minta maaf supaya kegiatan itu terstruktur, tidak asal-asalan gitu ya, jadi terarah. Selanjutnya saya akan mengkomunikasikan perangkat-perangkat pembelajaran yang saya buat dan melengkapi segala sumber belajar yang digunakan untuk dan membuat kolom-kolom tertentu yang mana isinya itu tentang pembelajaran yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang. Wah, bagus sekali Pak Anto. Saya setuju dengan Pak Anto. Sekarang apa yang ingin Pak Anto capai dari pembicaraan kita sekarang ini? Atau mana kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalani karena Bapak kedepannya terkait kegiatan yang Bapak tadi sukai itu tadi, menulis artikel? Yang pertama, saya ingin minta bantuan Bu Lila lah gitu.
untuk menemani saya menemui Bu Wit dan selaku kepala sekolah. Kenapa saya, Pak? Ya karena saya yakin Ibu pasti bisa membantu saya gitu kan. Dengan komitmen yang saya buat, saya rasa yakin sekali Ibu pasti bisa membantu saya untuk menghadapi permasalahan. Insya Allah ya Pak. Ya baiklah Pak. Nanti kebetulan Bu Wit lagi supervisi kelas juga ya Pak. Kelas Bu Elmi. Mungkin setelah Ibu tuh punya waktu luang, nanti saya akan temani Bapak menemui beliau ya Pak. Ya, terima kasih sebelumnya Bu atas waktu sudah mendengarkan curhatan saya, pendapat ide-ide saya. Mudah-mudahan apa yang Bu lakukan menjadi ibadah. Terima kasih banyak Bu Rila. Sama-sama Pak. Amin amin ya robbal alamin. Saling membantu kita. Ya, telah menyelesaikan masalah saya. Terima kasih Pak. Yuk. Assalamualaikum Bu Rila.